Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN Mergosono 4. Perkenalkan, saya Bu Aisatul Mufidah. Nah, ini saya mengajar di kelas 1. Nah, ini adalah ruangan saya. Anak-anak kami biasakan dengan 10S. Senyum, salam, sapa, salim, sopan, santun, silaturahmi, semangat, sepenuh hati, dan sukses. Nah, setelah anak-anak baris itu biasanya anak-anak membiasakan ini. Setelah itu mereka duduk. Di sini saya perkenalkan juga untuk data siswa kami buat seperti ini. Data siswa kami buat seperti ini, saya tempeli foto. Nah, ini yang tahun kemarin, yang tahun sekarang. Nah, ini mohon maaf itu ada fotonya. Ini siswa kelas 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ini ada beberapa karya anak-anak yaitu di tema menempel biji-bijian, membuat kolase dari biji-bijian. Itu ada dari beras, dari kacang hijau, dan yang lainnya. Ini sengaja saya tempel supaya anak-anak bersemangat. Kami juga ada ini, selain daftar piket, saya juga membuat daftar Green Nation. Nah, seperti ini. Tujuannya adalah selain anak-anak mendapat tugas piket, nyapu, ngepel itu kan sudah biasa. Nah, dengan adanya Green Nation, ini ada kelompok-kelompok yang ada kelompok energi. Nah, berarti dia bertanggung jawab terhadap misalnya mematikan lampu, mematikan kipas angin, ada yang bertugas merawat tanaman, menyiram bunga, kemudian ada petugas kebersihan juga. Nah, ini ada polisi hijau. Nah, ini biasanya anak-anak menyiram tanaman, membersihkan air di selokan, di kamar mandi, itu biasanya. Kemudian ini juga hasil karya anak-anak. Nah, ini poster tentang menjaga lingkungan. Kebetulan ini dibuat oleh Fadil kelas 1. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa anak-anak contoh mencuci tangan yang baik, membuang sampah dan sebagainya. Nah, ini saya ada sudut baca di sini. Loh, di situ. Nah, ini sudut bacanya Taman Bacaan kelas 1. Nah, di sini dengan harapan anak-anak yang sudah selesai mengerjakan tugas sambil menunggu temannya, anak-anak bisa duduk di sini, bisa membaca buku cerita, membaca buku pelajaran di sini. Nah, ya. Nah, ini buku cerita. Nah, dengan begitu nanti anak-anak bisa lancar membacanya. Harapan kami seperti itu. Itu juga ada sedotan sebagai media. Biasanya anak-anak kan masih belajar penjumlahan itu dengan jari. Nah, ini saya coba dengan sedotan. Di situ juga ada pensil. Nah, pensil biasanya anak-anak ada yang tidak membawa pensil. Nah, kalau yang tidak membawa pensil itu saya pinjami di situ tempatnya. Nah, ini adalah kartu-kartu kata bagi anak-anak yang belajar membaca. Nah, ini kartu huruf. Nah, ini kartu-kartu huruf. Nah, ini nanti biasanya saya gunakan untuk anak-anak itu membuat kata. Nah,
membuat kata sederhana dari kartu-kartu huruf ini. Itu ya. Oh iya, saya sampaikan juga, ini kenapa anak-anak saya suruh bawa boneka ini. Ada boneka SpongeBob, ada boneka boba, ada boneka ikan. Nah, tujuan saya anak-anak selain belajar, selain menerima pelajaran, anak-anak bisa bermain peran dengan menggunakan boneka-bonekanya itu. Nah, seperti itu. Itu ada pohon literasi. Pohon literasi seperti ini. Isinya adalah beberapa atau rangkuman materi dari beberapa tema yang ada di kelas 1. Itu seperti ini. Ini adalah pohon literasi. Ini juga hasil karya anak-anak membuat topi dari bulu ayam. Tuh. Kemudian menempel. Ini kolase, membuat kolase dari cangkang telur. Nah, ini juga, ini yang dari cangkang telur. Nah, selain itu juga anak-anak memang saya siapkan, saya minta untuk membuat kotak tisu. Meskipun di dalam tema tidak ada membuat kotak tisu, tetapi ini adalah kan ada tema tentang bangun datar dan bangun ruang. Paling tidak kita bisa memperkenalkan, oh ini loh namanya balok, ini loh namanya kubus, ini loh namanya tabung. Nah, seperti itu. Ini. Nah, di situ masih banyak tisu. Nah, tujuan saya anak-anak sekaligus memberi tisu supaya dia bisa, ini contohnya keringatan gitu nggih. Keringatan, kemudian dia gerah. Nah, dia bisa mengambil tisunya masing-masing tanpa mengambil punyanya teman. Nih. Ini yang kemarin buat rantai lambang sila kedua, ini anak-anak membuat rantai. Nah, itu juga pesan kebersihan. Ini tema tentang keluarga, yaitu foto-foto bersama keluarga. Nah, ini kita juga bisa menggunakan foto-foto ini sebagai media pembelajaran. Misalnya memperkenalkan keluarga besar, keluarga inti. Nah, itu kita bisa juga meminjam foto ini untuk media mengajar. Misalnya seperti ini. Seperti ini keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari siapa saja. Nah, itu anak-anak bisa melihat dari hasil karya ini. Oh, ternyata keluarga inti, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada juga keluarga besar. Nah, seperti itu. Ini juga ada pesan-pesan untuk anak-anak selalu menjaga kebersihan di ruangan kelas maupun di luar ruangan. Nah, ini saya buat kartu-kartu huruf seperti ini tujuannya supaya anak-anak bisa menghafal. Karena memang banyak yang tidak TK, sehingga saya harus menyiapkan huruf-huruf atau huruf abjad seperti ini supaya anak-anak secara tidak langsung menghafal. Saya buat semenarik mungkin supaya mereka tertarik dan ingin membaca. Ini saya juga buat grafik data untuk di kelas seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini ruangan saya, ruangan di kelas 1. Saya bentuk seperti ini. Tidak selalu berkelompok. Ada juga kapan kita harus klasikal, kapan harus berkelompok. Seperti itu. Jadi tidak sesuai denah. Supaya anak-anak tidak monoton dan tidak jenuh. Nah, itu
Itu biasanya saya gunakan untuk mengajar menggunakan LCD. Itu biasanya di situ anak-anak. Nah. Ya mohon maaf sih karena masih sangat banyak kekurangannya. Ini ada beberapa hasil karya anak. Jadi begitu anak-anak selesai mengerjakan tugas, membuat apa gitu, langsung saya tempel di dinding. Seperti itu. Mungkin demikian perkenalan di ruang kelas 1 SDN Mergosono 4. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya manusia yang banyak kekurangan, tentunya sangat banyak sekali kekurangannya dibanding kelebihannya. Tetapi kita harus tetap belajar untuk mengejar kekurangan-kekurangan itu. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.